Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Nanda dan rekan saya Karen. Pekan Raya Jakarta Fair Kemayoran merupakan salah satu event yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tak hanya wilayah Jabodetabek, banyak pengunjung dari luar Pulau Jawa yang datang meramaikan event yang berlangsung selama 33 hari tersebut dari tanggal 14 Juni sampai 16 Juli. Nah, para pengunjung yang datang tidak hanya ingin mencari, melihat, maupun berburu promo-promo yang ada di Pekan Raya Jakarta. Para pengunjung dapat juga menikmati berbagai seragam sajian yang ada di Pekan Raya Jakarta, seperti menonton konser, berburu promo, dan menikmati kopi di booth-booth yang ada di PRJ. Seperti apa sih keramaian di Pekan Raya Jakarta? Bisa saja langsung kita serahkan kepada rekan kita yang ada di lapangan, Shirley. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang berada di studio. Saat ini saya dan rekan-rekan sudah berada di Pekan Raya Jakarta. Seperti yang bisa dilihat, pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kondisi di Pekan Raya Jakarta sudah terpantau ramai pengunjung. Ya teman-teman, PRJ hari ini di waktu weekend sudah cukup ramai. Buat kalian yang berencana mengunjungi Pekan Raya Jakarta, disarankan untuk membeli tiket online melalui website Jakarta Fair agar tidak perlu lagi mengantri nih guys. Untuk tiketnya terdapat dua macam, ada yang untuk tiket masuk beserta konser, ada juga yang hanya tiket masuk PRJ-nya saja. Seperti yang kita lihat, Pekan Raya Jakarta ataupun PRJ tahun ini lagi-lagi sangat padat pengunjung. Antusiasme masyarakat yang berasal tidak hanya dari Jakarta sangat tinggi untuk mengunjungi PRJ. Nah, kira-kira apa saja yang menarik dari pengunjung hingga rela menempuh perjalanan jauh dan antri untuk menikmati momen-momen yang ada di PRJ? Acara yang diadakan 1 tahun sekali sekaligus merupakan pameran terbesar di Asia Tenggara ini dikenal memiliki berbagai macam promo dan permainan yang menghibur. Hal ini sangat menarik pengunjung untuk menikmati suasana dan berburu promo dan sangat menarik. Nah, penasaran promo apa saja dan permainan seru apa saja yang menarik di PRJ? Yuk ikutin keseruan rekan kita dalam berburu promo dan games-games seru. Yuk ikutin keseruan kita. Oke guys, sekarang kita mau nukerin voucher yang dapat gratis sosis Kenzler nih. Oh iya, di PRJ ini juga ternyata terdapat booth yang menjual kendaraan loh, seperti mobil, motor, ataupun kendaraan listrik. Di sini juga terdapat furnitur rumah tangga yang sedang banyak promo, alat-alat elektrik rumah tangga dan kebutuhan rumah lainnya. Sekarang kita lagi di beauty hall nih. Kita lihat yuk ada promo apa saja. Ikuti kita terus ya. Nih guys, buat ciwi-ciwi yang suka berburu promo dan diskon, di sini ada loh, mulai dari skincare dan make up, promo besar-besaran ada yang mulai dari 100.000, ada yang diskon promo bundling. Pokoknya kalian, cewek-cewek wajib banget ke beauty hall yang ada di PRJ ini nih. Sekarang kita on the way ke tenan-tenan makanan yuk. Di sini ada kerak telur, makanan yang khas banget dari Jakarta, dan juga banyak makanan lainnya, dari makanan ringan sampai makanan yang bikin kenyang.
Next, kita mau lihat games-games seru berhadiah yang disediakan di booth brand-brand besar. Pertama, kita lagi ada di booth kopi kapal api nih. Mereka nyediain games yang bisa teriak dan gambar kopi di layarnya bisa penuh, bakal dapat hadiah guys. Ini sih cocok banget buat kalian yang lagi stres nguapin amarahnya. Selanjutnya, kita ada di booth kopi gajah. Games ini buat kalian yang bisa keluarin emas dari kotak itu bakal dapat gratis emasnya tuh. Untuk keseruan lainnya ada di booth Roko Super Live nih. Di booth ini paling seru nih guys, karena kalian harus menungin 3 games dulu buat dapetin hadiahnya. Oh iya, dan di booth ini juga terdapat foto boothnya loh, jadi bakal seru banget sih. Oh ya guys, buat kalian yang kesini bersama orang tua atau anak kecil, gak perlu khawatir capek jalan nih guys. Karena di PRJ menyediakan wahana kereta keliling yang bisa mengantarkan kalian dari spot satu ke spot lainnya tanpa perlu capek-capek berjalan kaki. Seru banget kan pastinya? Yuk ajak teman dan kerabat dekatmu ke Pekan Raya Jakarta. Sekian yang dapat kami laporkan di Pekan Raya Jakarta. Selamat beraktivitas. Kembali ke rekan kami yang ada di studio. Baik, terima kasih Shirley yang melaporkan langsung dari Pekan Raya Jakarta di Jexpo Kemayoran. Nah pemirsa, ternyata banyak sekali ya promo dan permainan menarik di PRJ. Pantas saja PRJ selalu ramai pengunjung nih. Setiap tahunnya melihat banyak sekali promo menarik di PRJ. Kira-kira bagaimana sih cara unik mereka untuk mempromosikan brand yang ada? Nah, untuk membahas lebih jelasnya, di sini kita sudah mengundang Kak Delia untuk mengulik lebih jelas mengenai teknik pemasaran dan tips untuk para pengusaha dan penjual melakukan pemasaran produk yang dapat menarik pelanggan di era sekarang, zaman sekarang ini. Nah, dari tenan-tenan yang ada di PRJ, menurut Kak Delia, teknik produk selling atau marketing apa yang paling banyak digunakan, Kak? Oke, sebelum kita menjelaskan apa saja yang metode yang digunakan, mungkin kita sedikit menjelaskan bahwa memang di PRJ tersendiri, kita melihat tenan-tenan ini banyak sekali promo-promo besar ya. Terus juga ada promo-promo bundling juga. Nah, ini yang digunakan salah satu brand-brand besar, atau memang salah satu UMKM juga. Nah, kenapa promo ini digunakan? Karena promo bundling ini salah satu promo yang menarik perhatian. Karena misalkan yang seperti kita tahu ada buy one get one, misalkan kita beli satu gratis apa gitu kan. Nah, itu salah satu penarik pelanggan gitu kan. Nah, bagaimana upaya untuk kita melakukannya? Itu adalah semisal kita sebagai owner, kita ada biasanya tarik SPG. Nah, itu kita kita undang mereka untuk ada namanya food in the door. Nah, food in the door ini adalah cara promosi di depan kedainya. Nah, di depan kedai ini itu sangat efektif. Kita langsung tarik pelanggan, langsung mungkin kita bisa tarik pembuatan kupon promonya, langsung kan kita pembagian. Mungkin teman-teman yang udah ke PRJ bisa lihat langsung pembagian tiketnya. Kak, ini kita kalau misalkan kakak beli ini ada gratis ini loh gitu. Nah, terus juga buat teman-teman yang suka jajan mungkin snack-snack, makanan. Nah, itu kan biasanya banyak banget produk-produk yang baru yang diluncurkan ya. Misalkan yang memang kita tahunya packagingnya cuma 500 gram, nah itu tiba-tiba dimunculkan yang memang sangat besar sekali. Nah, itu daya tarik juga untuk mereka para UMKM seperti itu. Di PRJ banyak brand besar yang membanting harga juga ya kayak Iya, kita tahu betul. Kak Delia. Nah, untuk menarik pelanggan sendiri, menurut Kak Delia ini bagaimana sih cara brand yang belum begitu dikenal tetap dapat narik pelanggan tanpa perlu mereka ikut-ikutan untuk banting harga? Nah, boleh Kak di-sharing nih untuk teknik-teknik pemasarannya? Oke, betul sekali. Nah, buat UMKM sendiri itu kan memang tidak bisa mengikuti brand-brand yang sudah besar. Nah, karena kenapa? Budget yang diperlukan juga memang sangat banyak sekali. Teman-teman juga tahu kan, kalau misalkan brand-brand yang sudah besar itu memang mati-matian untuk promosi.
Nah, bagaimana dampak untuk UMKM sendiri untuk promosinya? Nah, di sini bisa dilakukan metode untuk value. Nah, value ini adalah bagaimana cara untuk membangun cerita, membangun emosi para pelanggan untuk membeli brand tersebut. Nah, ketika value ini sudah dapat, kita bisa melakukan tindakan copywriting. Nah, copywriting ini bisa kita lakukan dengan cerita. Karena ada dua metode, namanya itu hard selling dan soft selling. Nah, kebanyakan untuk UMKM tersendiri hard selling ini sudah dihindari karena hard selling kurang menarik daya pelanggan. Kalau misalkan kita lihat nih produk-produk yang jualan, kalau misalkan kita lihat sosial medianya aja nih, kita lihat sosial media, terus kayak langsung jualan, kayak kita aja males untuk membelinya. Nah, tapi kalau misalkan di dalam sosial media ini ada hard sellingnya, soft sellingnya. Nah, nanti kayak kita membeli produk ini dampak ke kitanya apa sih, terus manfaatnya apa sih. Nah, itu lebih mengundang audiens-audiens. Nah, yang nantinya ketika mereka di PRJ udah tahu tentang soft selling dari brand tersebut. Nah, selanjutnya ketika value sudah dapat, copywriting sudah dapat, baru dilakukan promosi. Nah, promosi ini yang dilakukan adalah tadi foot in the door. Nah, itu yang sudah tadi sempat kita bahas juga. Foot in the door ini memang sangat berlaku terutama untuk UMKM tersendiri karena memang budgetnya juga minimum dan tidak mengeluarkan budget yang banyak, tidak perlu bakar-bakaran. Jadi kas yang dikeluarkan juga memang tidak perlu banyak. Jadi untuk UMKM tersendiri bisa dilakukan metode 3 tadi, yaitu value, copywriting, dan promotion. Seperti itu. Tips produk selling untuk para penonton dan apa saja yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil produk selling yang kita harapkan? Oke, terutama untuk UMKM ya? Iya. Oke, buat teman-teman untuk para UMKM yang khususnya baru membangun, mungkin bisa ditingkatkan 3 metode tadi, yaitu kita cari value-nya. Ketika value ini sudah dapat, kita bangun cerita, emosi followers juga sudah didapat, kita lanjutkan ke copywriting. Di sana kita perdalam lagi value ini dengan copywriting yang ketika orang membaca tagline, terus juga highlight yang sudah dibuat. Nah, itu juga bisa menjadi daya tarik copywriting tersebut. Nah, selanjutnya bisa dilakukan promosi yang memang tidak terlalu mengeluarkan budget supaya kas yang didapat juga tidak terlalu banyak dan tidak ada kerugian yang terlalu banyak juga, seperti itu. Wah, ternyata selalu butuh ide menarik yang kreatif untuk menarik pelanggan ya. Terima Iya, kasih betul. Kak Delia untuk waktu dan kesempatan sharingnya. Semoga tips dan sharingnya bermanfaat dan membantu para pemirsa. Untuk pemirsa sekalian, selamat berlibur dan berburu promo. Terima kasih sudah mengikuti keseruan kami. Saya Nanda dan rekan saya Karen, pamit undur diri.